Ketika Dito, bocah yatim piatu sederhana, secara tak terduga dipercaya oleh Pak Herman, seorang kakek konglomerat yang sepi dan terluka, dunia mereka berdua berubah selamanya. Dari pertemuan takdir yang penuh liku ini, terjalin persahabatan yang kuat, menembus batas sosial dan luka masa lalu. Melalui perjuangan, pengkhianatan, dan harapan, mereka membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan mampu mengalahkan segala rintangan. Kisah inspiratif ini bukan hanya tentang harta atau kekuasaan, tapi tentang kekuatan hati yang tulus untuk mengubah kehidupan dan memberi arti baru pada keluarga, persahabatan, dan masa depan. Saksikan perjalanan luar biasa mereka yang penuh haru dan semangat pantang menyerah. Dito adalah bocah SD yatim piatu yang tinggal di sebuah lingkungan padat penduduk yang penuh tantangan. Meski hidup sederhana tanpa orang tua, semangat dan kebaikan hatinya selalu terpancar dalam setiap langkahnya. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang tak biasa untuk anak seusianya. Salah satunya adalah membantu mendorong kursi roda Pak Herman, seorang kakek tua yang merupakan konglomerat ternama di kota tersebut. Meski perbedaan status sosial mereka sangat jauh, Dito menjalani tugas itu dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat. Pak Herman adalah sosok yang dikenal kaya raya, dengan rumah mewah dan segudang harta. Tetapi sejak jatuh sakit dan harus menggunakan kursi roda, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi sosok yang tertutup, jauh dari keramaian dan keluarga yang seharusnya ada di sekitarnya. Saat pertama kali bertemu Dito, Pak Herman memperlihatkan sikap dingin dan penuh curiga. Namun, Dito tidak pernah menyerah dan terus berusaha menjalankan tugasnya tanpa mengeluh, meski sering dipandang sebelah mata. Lingkungan tempat tinggal Dito penuh dengan kehangatan antar tetangga, namun juga tak lepas dari kerasnya kehidupan. Banyak anak seusianya lebih memilih bermain atau membantu keluarga mereka dengan cara lain, sementara Dito punya tanggung jawab yang cukup besar. Mendorong kursi roda Pak Herman bukan hanya pekerjaan, tapi juga momen yang membentuk jalinan hubungan yang unik di antara mereka. Meski awalnya terasa canggung dan berat, perlahan Dito mulai mengenal sosok kakek itu lebih dalam. Dito yang terbiasa hidup tanpa kasih sayang orang tua, menemukan sedikit kenyamanan ketika bersama Pak Herman, meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya hangat. Pak Herman yang sempat hidup sendiri dan jauh dari keluarga, menunjukkan sisi rapuhnya yang jarang diketahui orang. Momen-momen di mana mereka berdua berada dalam keheningan bersama menjadi awal mula cerita yang menyentuh hati ini. Dito tanpa sadar mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Dito pun mulai mengenal lebih banyak tentang Pak Herman, bukan hanya sebagai orang kaya yang sakit, tetapi sebagai manusia yang kesepian dan penuh penyesalan. Pak Herman menyimpan banyak kisah masa lalunya yang sulit dan penuh liku, yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sedangkan Dito membawa harapan dan semangat hidup yang tidak pernah padam meski dirinya sering merasa kehilangan. Perbedaan ini justru menjadi jembatan yang menyatukan mereka. Dari sisi lain, masyarakat sekitar melihat hubungan Dito dan Pak Herman dengan pandangan berbeda. Ada yang heran, bahkan mencemooh, melihat bocah miskin yang dipercaya mengurus seorang kakek konglomerat. Namun, Dito tetap kuat menghadapi semua pandangan miring tersebut. Ia percaya bahwa keikhlasan dan ketulusan hati lebih penting daripada status sosial atau materi duniawi. Dalam setiap dorongan kursi roda itu, tersimpan doa dan harapan yang tulus dari bocah kecil ini. Bagi Pak Herman, kehadiran Dito menjadi semacam cahaya di tengah gelapnya hari-hari yang penuh sepi. Anak kecil itu membawa kesegaran dan keceriaan yang lama hilang dari hidupnya. Meskipun ia masih menyimpan keangkuhan dan rasa malu terhadap kondisi fisiknya yang menurun, Dito membuatnya merasa dihargai dan tidak sendirian. Hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar pengasuh dan pasien menjadi persahabatan yang unik dan berharga. Dalam perjalanan tersebut, banyak hal sederhana yang menguatkan ikatan antara mereka. Dari obrolan ringan, tawa kecil, hingga perhatian kecil yang tulus, semua membentuk fondasi sebuah hubungan yang kuat. Dito belajar memahami kesepian Pak Herman, sementara Pak Herman belajar untuk melihat dunia melalui mata anak kecil yang penuh harapan. Keduanya sama-sama menemukan makna baru dalam hidup yang saling menguatkan. Dengan gambaran awal sebuah perjalanan emosional yang penuh liku, Dito, bocah yatim piatu yang penuh semangat, dan Pak Herman, konglomerat tua yang kesepian, memulai sebuah kisah yang penuh kejutan dan kehangatan. Siapa sangka, dari dorongan sebuah kursi roda sederhana, akan terjalin sebuah persahabatan yang mampu merubah hidup mereka berdua dan orang-orang di sekitar mereka. Kisah ini membuka pintu bagi cerita yang jauh lebih dalam tentang arti keluarga, kasih sayang, dan harapan.
Hubungan antara Dito dan Pak Herman pada awalnya terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. Pak Herman, dengan sikap angkuh dan dinginnya, sering memperlakukan Dito dengan kasar dan acuh tak acuh. Ia sulit menerima kenyataan bahwa bocah miskin seperti Dito yang harus membantunya menjalani hari-hari yang berat. Sikap ini bukan tanpa alasan, melainkan buah dari rasa sakit hati, penyesalan, dan kesepian yang mengakar dalam dirinya selama bertahun-tahun. Namun Dito, meski sering merasa terluka, tetap menjalankan tugasnya tanpa keluhan, karena hatinya penuh dengan ketulusan dan kesabaran yang luar biasa. Dito memahami bahwa sikap Pak Herman bukanlah kemarahan biasa. Ia tahu bahwa di balik itu semua ada luka yang dalam, dan mungkin saja keangkuhan itu adalah dinding pelindung bagi jiwa yang rapuh. Bocah kecil ini pun berusaha untuk tetap rendah hati dan tak terbawa emosi, meski sering menjadi sasaran amarah. Setiap kali Pak Herman memarahinya, Dito hanya tersenyum dan terus mendorong kursi roda itu dengan penuh kesungguhan. Ia percaya bahwa kelak waktu akan mempertemukan mereka dalam pemahaman yang lebih baik. Kehidupan Dito sendiri tak mudah. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama neneknya yang sudah renta. Hidup pas-pasan dan penuh keterbatasan membuatnya harus bekerja lebih keras daripada anak seusianya. Dito harus membantu neneknya mengurus rumah, sekolah, dan berbagai keperluan lainnya. Meski demikian, ia tak pernah mengeluh. Karena dalam hatinya tersimpan keyakinan bahwa semua cobaan itu adalah ujian yang harus dilalui dengan penuh kesabaran. Pak Herman pun memiliki kisah masa lalu yang pelik. Ia dulunya adalah pria yang sangat berpengaruh dan memiliki segalanya. Namun keluarganya kini terpisah dan hubungan antar anggota keluarga penuh dengan intrik dan perselisihan. Kondisi fisiknya yang menurun membuatnya merasa terasing di rumah mewah yang sepi dan dingin. Banyak waktu ia habiskan sendiri, merenungkan keputusan-keputusan hidupnya yang terkadang menyakitkan. Kesepian itu membuatnya semakin sulit membuka diri kepada orang lain, termasuk kepada Dito yang mencoba mendekat. Dalam beberapa kesempatan, Dito mendengar cerita-cerita samar dari Pak Herman tentang masa lalunya. Meski tidak banyak yang diceritakan, bocah kecil itu mencoba memahami kesedihan yang tersimpan di balik kata-kata singkat sang kakek. Perlahan, Dito mulai menyadari bahwa orang tua sekalipun bisa terluka dan merasa kehilangan, sama seperti dirinya. Kesamaan rasa sepi dan kehilangan menjadi jembatan kecil yang membuka peluang untuk saling mengenal lebih jauh. Di sisi lain, perbedaan gaya hidup dan dunia yang mereka jalani semakin memperkuat kesenjangan di antara mereka. Pak Herman yang terbiasa dengan kemewahan dan kesempurnaan sering merasa risih dengan dunia sederhana yang dimiliki Dito. Sebaliknya, Dito merasa canggung dengan dunia orang kaya yang penuh aturan dan formalitas. Namun, meskipun demikian, keduanya mulai belajar menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari proses mengenal satu sama lain. Ada momen-momen kecil yang sangat berarti di tengah sikap dingin Pak Herman. Ketika Dito membawa makanan sederhana dari rumahnya, atau ketika mereka duduk bersama menikmati sore hari di taman, sejenak beban di hati Pak Herman mencair. Walau tanpa banyak kata, Dito tahu bahwa kakek itu mulai merasakan kehangatan yang lama hilang. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka mulai bergeser dari sekadar pelayan dan majikan menjadi sesuatu yang lebih personal dan penuh makna. Namun, hubungan yang mulai membaik itu tidak lepas dari berbagai rintangan. Lingkungan sekitar seringkali memberikan pandangan miring terhadap kedekatan mereka. Beberapa tetangga menganggap aneh. Bahkan ada yang mengolok-olok Dito karena dianggap terlalu dekat dengan orang kaya yang tidak seharusnya. Tekanan sosial ini membuat Dito harus kuat dan berani mempertahankan persahabatan yang mulai tumbuh itu. Ia belajar untuk tidak memedulikan hinaan dan tetap fokus pada niat baiknya. Terasa jelas bahwa jarak sosial bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang dinding emosional dan prasangka yang harus dilalui. Perjuangan Dito dan Pak Herman mengajarkan kita bahwa memahami dan menerima orang lain membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak mudah bagi keduanya untuk membuka hati, namun keikhlasan dan ketulusan mulai meruntuhkan tembok yang selama ini membatasi mereka. Mengakhiri sebuah fase penting, di mana sebuah hubungan yang awalnya penuh keraguan mulai menampakkan tanda-tanda kehangatan dan pengertian. Dito dan Pak Herman kini berada pada titik awal sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam, yang kelak akan mengubah hidup mereka dan lingkungan sekitar. Kisah ini bukan hanya tentang perbedaan status sosial, tapi tentang bagaimana manusia mampu menemukan persahabatan sejati di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Seiring waktu berjalan, benih persahabatan antara Dito dan Pak Herman mulai tumbuh dan berkembang dengan perlahan.
Perubahan sikap Pak Herman yang semula dingin dan keras mulai menunjukkan celah-celah kehangatan yang tak terduga. Dito, dengan kepolosan dan ketulusan hatinya, mampu menembus tembok keangkuhan yang selama ini menghalangi kedekatan mereka. Keduanya mulai berbagi cerita dan pengalaman, membuka ruang untuk saling memahami yang lebih dalam. Persahabatan unik ini menjadi penguat bagi keduanya dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Pak Herman mulai menceritakan kisah hidupnya yang penuh lika-liku. Ia bercerita tentang jatuh bangunnya dalam dunia bisnis, tentang kesepian yang mendera di balik gemerlap harta, dan penyesalan atas keputusan-keputusan yang pernah dibuatnya. Suara beratnya mengisahkan perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan rasa sakit. Dito mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan kisah tersebut meskipun latar belakang mereka sangat berbeda. Momen ini menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Sementara itu, Dito juga mulai membuka diri tentang kehidupannya sendiri. Ia berbagi tentang masa kecil yang berat, kehilangan kedua orang tua, dan perjuangannya bersama nenek yang sudah renta. Dengan jujur, Dito menceritakan harapan-harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Pak Herman yang tadinya sulit menunjukkan emosi, mulai tergerak oleh kejujuran dan keberanian bocah kecil itu. Mereka menemukan kesamaan di tengah perbedaan, yaitu rasa kesepian dan harapan akan kebahagiaan yang sederhana. Dalam setiap pertemuan, mereka saling mengajarkan banyak hal. Pak Herman memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan, bisnis, dan kebijaksanaan yang ia kumpulkan selama puluhan tahun. Ia mengajarkan Dito tentang arti kerja keras, kejujuran, dan ketekunan. Sebaliknya, Dito mengajarkan Pak Herman untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih cerah, sederhana, dan penuh harapan. Anak kecil itu membawa keceriaan yang telah lama hilang dari hidup Pak Herman, mengajarkannya arti bahagia yang sesungguhnya. Kehangatan persahabatan mereka juga tercermin dalam hal-hal kecil yang dilakukan bersama. Dari sekadar menikmati teh sore di teras rumah hingga berjalan santai di taman, momen-momen itu menjadi sangat berarti. Tawa ringan yang muncul dari obrolan ringan mereka menjadi obat mujarab untuk luka batin yang selama ini terpendam. Kedua sosok yang berbeda ini menemukan kenyamanan dan kekuatan dalam kehadiran satu sama lain. Namun, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Rasa takut kehilangan dan masa lalu yang kelam seringkali menghantui Pak Herman. Ia masih bergulat dengan rasa malu dan ketakutan akan penilaian orang lain, terutama dari keluarganya sendiri. Sedangkan Dito harus terus menguatkan diri menghadapi cemoohan dari lingkungan sekitar yang tidak percaya akan kedekatan mereka. Tapi, ikatan yang terjalin semakin kuat dan menjadi tameng menghadapi segala rintangan. Keduanya juga mulai merancang impian bersama. Pak Herman ingin memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan membagikan kekayaannya untuk kebaikan. Sementara Dito bermimpi bisa membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa kekuatan persahabatan bukan hanya mengubah hidup pribadi, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi banyak orang. Semangat ini menambah energi baru dalam hubungan mereka. Pada suatu hari yang cerah, mereka duduk bersama di taman, membicarakan masa depan dengan penuh harapan. Pak Herman yang dulu penuh dengan kesedihan kini mulai tersenyum lebih lepas. Dito pun merasakan kebahagiaan yang sebelumnya terasa jauh dari genggamannya. Momen itu mempertegas bahwa persahabatan mereka bukan hanya tentang saling membantu, tetapi juga tentang mengisi kekosongan hati yang selama ini mereka rasakan, menunjukkan bagaimana keajaiban bisa terjadi ketika dua insan dengan latar belakang berbeda bertemu dan saling menerima. Dari sebuah kebetulan kecil, tercipta hubungan yang mengubah hidup keduanya. Mereka belajar bahwa cinta dan persahabatan tidak mengenal batas usia, status, ataupun kekayaan. Yang paling penting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk membuka diri, mengakhiri fase awal transformasi hubungan mereka. Dari jarak sosial dan prasangka, kini mulai tumbuh sebuah persahabatan yang penuh makna dan kekuatan. Dito dan Pak Herman siap melangkah ke tahap berikutnya, menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang akan menguji kesetiaan dan kekuatan ikatan mereka. Kisah ini terus mengalir, menginspirasi dan membuktikan bahwa perubahan positif selalu mungkin terjadi dengan ketulusan dan keberanian. Seiring semakin eratnya persahabatan antara Dito dan Pak Herman, cobaan dan rintangan mulai muncul menguji kekuatan hubungan mereka. Keluarga Pak Herman yang selama ini sibuk dengan urusan masing-masing tiba-tiba datang dengan sikap yang penuh prasangka. Mereka tidak setuju dengan kedekatan sang kakek dengan bocah miskin seperti Dito. Pandangan mereka penuh dengan kepentingan dan keegoisan, menilai bahwa Dito hanyalah pengganggu dan tidak pantas berada dekat dengan harta dan nama besar keluarga.
Pak Herman sendiri merasa terombang-ambing antara kasih sayang yang tulus kepada Dito dan tekanan keluarga yang mencoba memaksakan kehendak. Ia merasakan konflik batin yang sangat berat. Di satu sisi, ia ingin melindungi bocah kecil yang sudah menjadi sahabat dan penerang hidupnya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan nama baik dan warisan keluarga yang selama ini ia jaga. Perasaan takut kehilangan dan rasa bersalah semakin membebaninya. Di tengah situasi yang semakin rumit, kesehatan Pak Herman mulai menurun drastis. Penyakit yang dideritanya semakin berat dan membuatnya sering kelelahan dan kesulitan bergerak. Kondisi ini menjadi pukulan berat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Dito yang sangat peduli. Bocah kecil itu semakin tekun menjalankan tugasnya mendorong kursi roda dan mengurus kebutuhan Pak Herman, tanpa mengenal lelah meskipun fisiknya juga masih kecil dan rentan. Tekanan sosial juga tidak berhenti pada keluarga Pak Herman. Teman-teman dan tetangga di sekitar Dito sering mengejek dan meremehkan kedekatan mereka. Ada yang berbisik bahwa Dito terlalu berambisi, sementara yang lain menganggap Pak Herman sedang mencari perhatian lewat hubungan tersebut. Hal ini membuat Dito harus berjuang lebih keras untuk membuktikan niat baiknya. Ia belajar untuk lebih tegar dan tidak peduli dengan cemoohan yang kadang menyakitkan. Pak Herman yang melihat perjuangan Dito semakin terpanggil untuk melindungi dan mendukung sahabat kecilnya itu. Meskipun tubuhnya melemah, hatinya tetap kuat. Ia berusaha memberikan semangat dan pelajaran berharga kepada Dito setiap kali mereka bersama. Di balik rasa sakitnya, ada keteguhan yang luar biasa untuk menjaga persahabatan ini tetap hidup dan bermakna. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat Pak Herman hampir kehilangan kesadarannya di rumah. Dito yang panik segera mencari pertolongan dan merawat sang kakek dengan penuh kasih sayang. Kejadian ini semakin mempererat ikatan mereka, membuat Pak Herman menyadari betapa besar arti Dito dalam hidupnya. Bocah kecil itu bukan hanya pembantu atau penghibur, tapi benar-benar keluarga baginya. Konflik batin Pak Herman terus berlanjut. Ia merasa malu dengan kondisi fisiknya yang menurun, dan takut menjadi beban bagi orang lain. Namun, Dito selalu menguatkan dan meyakinkan bahwa mereka akan menghadapi semuanya bersama. Pesan-pesan semangat yang tulus dari Dito membuat Pak Herman bangkit dan berusaha melawan penyakitnya dengan penuh harapan. Di sisi lain, Dito pun menghadapi dilema besar. Ia ingin terus membantu Pak Herman, tapi juga harus memikirkan masa depannya sendiri. Bocah itu mulai mempertanyakan apa arti sebenarnya dari tanggung jawab dan kesetiaan. Namun, cinta dan persahabatan yang sudah terjalin begitu kuat memberinya kekuatan untuk terus maju meskipun rintangan semakin berat. Menampilkan bagaimana ujian kehidupan menguji keteguhan hati dua insan yang berbeda latar belakang. Persahabatan mereka tidak hanya menjadi pelipur lara, tapi juga menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Dito dan Pak Herman menunjukkan bahwa dengan cinta dan ketulusan, bahkan masalah yang paling berat sekalipun bisa dihadapi bersama. Menandai sebuah titik penting, di mana segala rintangan yang menghadang tidak mampu memadamkan cahaya persahabatan yang telah mereka bina. Mereka siap melangkah lebih jauh untuk menghadapi masa depan, dengan tekad dan harapan yang semakin kuat. Kisah ini terus bergulir, menginspirasi tentang arti sejati dari kasih sayang dan keberanian dalam menghadapi hidup. Pak Herman akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rahasia tersebut bukan hanya soal keluarganya, tapi juga tentang bisnis besar yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Ia menceritakan bagaimana pengkhianatan dari orang-orang terdekat membuatnya terasing dan kehilangan kepercayaan pada banyak pihak. Cerita itu begitu mengejutkan bagi Dito, yang selama ini hanya melihat sosok kakek tua yang lemah dan kesepian. Kini, Dito mulai memahami betapa dalam luka yang Pak Herman sembunyikan. Kisah pengkhianatan tersebut bukan hanya membuat Pak Herman merasa sakit hati, tapi juga menjadi alasan mengapa ia memilih mengasingkan diri dari keluarganya. Ia mengungkapkan bagaimana konflik bisnis yang rumit membuat keluarga besar itu terpecah, dan dirinya menjadi korban utama dari perselisihan tersebut. Dito yang mendengar cerita itu merasa terpukul, tetapi juga makin terikat dengan Pak Herman. Bocah kecil itu menyadari bahwa sahabatnya bukan hanya kaya, tapi juga manusia yang rapuh dan penuh luka. Kepercayaan Pak Herman kepada Dito semakin dalam setelah pengakuan itu. Ia merasa Dito adalah satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menjaga rahasia dan warisannya. Tidak hanya sebagai penjaga harta, tetapi juga sebagai penerus nilai-nilai dan kebijaksanaan yang selama ini ia pegang. Dito yang awalnya tak menyangka mendapat kepercayaan sebesar itu, merasa bangga dan sekaligus terbeban dengan tanggung jawab baru yang diberikan kepadanya.
Konflik keluarga Pak Herman semakin memanas setelah rahasia tersebut terbuka. Beberapa anggota keluarga yang merasa dirugikan berusaha memutuskan hubungan dan merenggangkan kedekatan Pak Herman dengan Dito. Mereka berusaha memojokkan sang kakek dan menganggap Dito sebagai penghalang dan ancaman bagi kepentingan mereka. Situasi ini semakin memperberat tekanan bagi Pak Herman dan bocah kecil itu, namun juga memperkuat tekad mereka untuk tetap bersama. Dito mulai memahami bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan hanya soal materi, melainkan soal kejujuran dan integritas. Ia belajar banyak tentang arti tanggung jawab yang sesungguhnya. Meski usianya masih muda, Dito berusaha menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai sahabat dan penerus Pak Herman. Ia berjanji untuk menjaga segala hal yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengkhianati kepercayaan tersebut. Pak Herman juga menunjukkan sisi lembut dan bijaksana yang jarang terlihat sebelumnya. Ia mulai membuka hati lebih lebar kepada Dito, mengajarkan tentang kehidupan, nilai-nilai keluarga, dan pentingnya menjaga kehormatan. Momen-momen penuh makna ini membuat Dito merasa sangat berharga dan semakin dekat dengan sang kakek. Mereka bersama-sama membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang penuh harapan. Sementara itu, tekanan dari luar membuat keduanya semakin solid dan bersatu. Dito menjadi pelindung dan penyemangat bagi Pak Herman, sementara Pak Herman menjadi panutan dan pelindung bagi Dito. Persahabatan ini bukan hanya tentang mengatasi perbedaan, tapi juga tentang melawan ketidakadilan dan kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Mereka berdua menjadi tim yang tak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Pak Herman juga mulai merancang rencana untuk memperbaiki keadaan keluarganya dan bisnis yang selama ini menjadi sumber masalah. Ia ingin membangun kembali kepercayaan dan persatuan, bukan hanya demi dirinya, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Dito turut membantu dengan semangat dan ide-ide segar yang lahir dari pandangan anak kecil yang jujur dan optimis. Di tengah perjuangan itu, keduanya mulai menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Kisah tentang persahabatan antara bocah yatim piatu dan konglomerat tua yang terluka mulai tersebar, dan menjadi cerita yang menghangatkan hati banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan bisa mengatasi segala perbedaan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun mengakhiri fase pengungkapan rahasia dan memperkuat ikatan antara Dito dan Pak Herman. Mereka kini tidak hanya bersahabat, tapi juga mitra dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan harapan. Kisah mereka terus berlanjut, menjadi inspirasi tentang keberanian, ketulusan, dan kekuatan persahabatan yang melampaui segala batas. Setelah berbagai ujian dan pengungkapan rahasia, Pak Herman akhirnya membuat keputusan besar yang mengejutkan banyak pihak. Ia memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar aset dan kekayaannya kepada Dito secara simbolis. Keputusan ini bukan hanya soal materi, tetapi lebih pada kepercayaan dan harapan besar yang ia letakkan pada bocah kecil itu sebagai penerus nilai-nilai keluarga yang telah ia pegang teguh selama ini. Bagi Pak Herman, Dito adalah sosok yang tulus dan pantas dipercaya, bukan hanya sekadar anak yatim piatu yang membantunya. Dito yang menerima kepercayaan tersebut merasa bangga sekaligus terbeban. Ia menyadari bahwa tanggung jawab yang diberikan sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh. Bocah kecil itu bertekad untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, meskipun usianya masih sangat muda dan penuh keterbatasan. Dito mulai belajar banyak hal tentang bagaimana mengelola dan menjaga kepercayaan besar ini, dengan bimbingan Pak Herman yang sabar dan bijaksana. Perubahan ini juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Masyarakat yang dulu skeptis dan meremehkan hubungan mereka mulai melihat sisi lain dari persahabatan unik ini. Kisah Dito dan Pak Herman menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengubah pandangan mereka tentang kesenjangan sosial dan pentingnya ketulusan hati. Orang-orang mulai mendukung dan membantu mereka menjalankan berbagai program sosial yang direncanakan bersama. Dito dan Pak Herman mulai merancang berbagai inisiatif untuk membantu anak-anak yatim, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Mereka berdua ingin membuktikan bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi harus digunakan untuk kebaikan bersama. Program sosial yang mereka rancang bertujuan memberikan pendidikan, bantuan kesehatan, dan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak kurang beruntung, seperti Dito sendiri di masa lalu. Dalam proses ini, Dito mengalami banyak tantangan baru. Ia harus belajar mengelola keuangan, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan program sosial. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan dukungan Pak Herman, Dito mampu melewati setiap rintangan.
Perjalanan ini juga menjadi sarana bagi Dito untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Pak Herman sendiri merasa sangat bangga dengan perubahan yang terjadi pada Dito. Dari seorang bocah yatim piatu yang dulu rapuh, kini Dito menjadi sosok yang kuat dan penuh harapan. Kepercayaan yang diberikan membuat Pak Herman kembali menemukan makna hidup dan kebahagiaan sejati. Ia merasa bahwa warisan terbesar yang bisa diberikan bukan hanya harta benda, tetapi juga nilai-nilai kebaikan dan keberanian yang ditanamkan pada generasi berikutnya. Persahabatan mereka pun semakin erat dan bermakna. Keduanya tidak hanya berbagi waktu, tetapi juga mimpi dan visi untuk masa depan. Pak Herman yang dulu kesepian kini menemukan keluarga baru dalam diri Dito. Sementara Dito yang dulu merasa sendiri kini memiliki sosok pelindung dan panutan yang selalu mendukungnya. Hubungan ini menjadi contoh nyata bahwa cinta dan persahabatan bisa melampaui batasan usia dan status sosial. Lingkungan sekitar yang dulu skeptis kini mulai berubah menjadi komunitas yang solid dan penuh semangat gotong royong. Banyak warga yang tergerak untuk ikut berkontribusi dan membantu program sosial yang dijalankan Dito dan Pak Herman. Suasana yang dulu penuh kecemburuan dan prasangka berubah menjadi harmonis dan penuh kebersamaan. Kisah mereka menjadi sumber inspirasi yang menggerakkan banyak hati. Menunjukkan bagaimana perubahan besar bisa dimulai dari niat tulus dan keberanian mengambil langkah. Dito dan Pak Herman membuktikan bahwa tidak ada hal mustahil ketika dua hati yang berbeda bersatu dalam tujuan yang sama. Mereka berdua membangun sebuah kisah tentang harapan, ketulusan, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengubah dunia di sekitar mereka. Menutup babak besar dalam perjalanan mereka, di mana kepercayaan dan tanggung jawab menjadi pondasi baru bagi kehidupan mereka. Kisah mereka akan terus berlanjut, membawa inspirasi dan semangat bagi siapa saja yang percaya bahwa perubahan dimulai dari hati yang tulus dan tindakan nyata. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Herman mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, berkat perawatan dan semangat juang yang tak pernah padam dari Dito. Bocah kecil itu tak pernah lelah mendampingi sang kakek, memberikan dukungan moral dan fisik yang sangat dibutuhkan. Keajaiban kecil ini menjadi bukti betapa kasih sayang dan perhatian tulus mampu membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Pak Herman kini merasa lebih kuat dan bersemangat menjalani hari-harinya. Dito yang kini dipercaya mengelola sebagian aset Pak Herman, mulai membuka jalan hidup baru yang penuh harapan dan peluang. Meski masih muda, ia belajar dengan cepat berbagai hal tentang tanggung jawab dan kepemimpinan. Keberaniannya mengatasi rintangan masa lalu serta kemauan keras untuk berubah membuat banyak orang terinspirasi. Dari bocah yatim piatu yang dulu dianggap remeh, Dito kini menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan. Konflik dengan keluarga Pak Herman yang sempat memanas mulai mereda setelah mereka menyaksikan perubahan nyata pada sang kakek dan Dito. Perbedaan yang dulu memicu perpecahan kini berubah menjadi sebuah peluang untuk rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Keluarga yang sempat berseteru mulai belajar menerima Dito sebagai bagian dari keluarga besar, menghargai ketulusan dan kerja kerasnya selama ini. Suasana hangat kembali mengisi ruang-ruang yang dulu penuh ketegangan. Pak Herman dan Dito pun menjadi simbol kebersamaan lintas kelas sosial di masyarakat. Kisah persahabatan mereka tersebar luas dan menginspirasi banyak orang untuk melampaui batas-batas sosial yang membatasi hubungan antar sesama. Mereka menunjukkan bahwa cinta, persahabatan, dan kerjasama mampu menjembatani jurang yang paling dalam sekalipun. Ini bukan sekadar kisah dua insan, tetapi cermin perubahan sosial yang positif. Keduanya memimpin berbagai program sosial yang telah direncanakan sejak lama. Dari bantuan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi bagi anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu, proyek-proyek ini berhasil membawa dampak signifikan bagi komunitas sekitar. Dito yang dulu menerima banyak bantuan kini berubah menjadi sosok pemberi, menyalurkan berkah dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana kebaikan dapat berputar dan meluas. Momen haru terjadi ketika Pak Herman dan Dito mengadakan acara besar untuk merayakan keberhasilan program sosial mereka. Banyak warga yang hadir memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi mereka. Suasana penuh kebahagiaan dan harapan menyelimuti hari itu, memperlihatkan betapa jauh perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Dito dan Pak Herman berdiri berdampingan, simbol kekuatan persahabatan dan keberanian menghadapi kehidupan. Menunjukkan bagaimana perubahan diri dapat mempengaruhi lingkungan secara luas. Dari seorang bocah yatim piatu yang sederhana dan seorang kakek konglomerat yang kesepian, mereka berubah menjadi sumber inspirasi dan harapan. Mereka membuktikan bahwa status sosial bukanlah penghalang untuk berbagi kasih dan menggapai mimpi bersama.
Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi banyak orang tentang arti sejati keluarga dan persahabatan. Menyoroti perjalanan Dito yang kini telah menjadi sosok inspiratif dan pemimpin muda yang penuh kasih. Ia tak pernah melupakan asal-usulnya dan selalu menjaga nilai-nilai yang diajarkan Pak Herman. Dito terus mengembangkan program sosial dan memperluas jangkauannya, membawa dampak positif bagi lebih banyak orang. Impiannya untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu semakin nyata dan terus berkembang. Pak Herman yang kini menikmati masa tuanya dengan damai, merasa bahagia melihat perubahan besar dalam hidupnya dan orang yang ia anggap sebagai keluarga sejati. Kebahagiaan itu bukan berasal dari harta atau kekuasaan, tapi dari cinta dan kepercayaan yang telah mereka bangun bersama. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup yang penuh liku itu akhirnya membawa arti baru tentang kebahagiaan dan makna sebuah keluarga. Sebuah pesan yang kuat tentang ketulusan, keberanian, dan kekuatan persahabatan yang melampaui segala perbedaan. Dito dan Pak Herman telah membuktikan bahwa hubungan manusia yang didasari oleh cinta dan pengertian mampu mengubah hidup dan dunia di sekitarnya. Kisah mereka akan terus dikenang sebagai inspirasi abadi bagi siapa saja yang percaya bahwa harapan dan kebaikan selalu ada, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Setelah sukses dalam berbagai program sosial dan membangun hubungan hangat dengan keluarga Pak Herman, Dito mulai merasakan beban baru yang datang bersamaan dengan tanggung jawab besar. Kini, ia tidak hanya harus mengelola warisan dan bisnis keluarga, tetapi juga menjaga harapan banyak orang yang menggantungkan masa depan pada langkahnya. Tantangan baru ini membuat Dito belajar lebih keras tentang bagaimana memimpin dengan hati dan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan atau uang semata. Pak Herman, meskipun kesehatannya membaik, masih sering mengingatkan Dito tentang pentingnya integritas dan kerendahan hati. Ia tahu betul bahwa dunia bisnis penuh dengan godaan dan risiko yang dapat menggoyahkan seseorang. Dalam setiap pertemuan mereka, Pak Herman menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi agar Dito tetap berjalan di jalur yang benar. Kehadiran Pak Herman menjadi mentor yang tak tergantikan bagi bocah kecil itu yang kini telah beranjak dewasa. Di sisi lain, lingkungan sekitar pun mulai menuntut perubahan yang lebih besar. Banyak warga yang berharap Dito bisa memperluas program sosialnya ke daerah lain yang lebih luas dan terpencil. Harapan itu menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Dito untuk mengembangkan visi sosialnya. Ia pun mulai melakukan perencanaan matang, mencari dukungan, serta membangun jaringan yang lebih luas untuk mewujudkan impian tersebut. Namun, semakin besar usaha yang dijalankan, semakin kompleks pula masalah yang muncul. Konflik dengan beberapa mitra bisnis dan pengusaha lokal mulai muncul, terutama dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan dan kemajuan yang dibawa Dito. Tekanan ini membuat Dito harus semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dan menjaga keseimbangan antara misi sosial dan keberlangsungan bisnis keluarga. Dito juga mulai menyadari bahwa untuk mengelola semuanya dengan baik, ia memerlukan tim yang solid dan terpercaya. Ia pun mulai merekrut orang-orang yang memiliki visi dan integritas sama, untuk membantunya menjalankan berbagai program dan usaha. Pembentukan tim ini menjadi momen penting dalam perjalanan Dito, karena tidak bisa lagi berjalan sendirian dalam menghadapi tantangan besar yang ada. Di tengah semua kesibukan dan tanggung jawab, Dito tak pernah melupakan akar dan asal-usulnya. Ia tetap sering mengunjungi neneknya dan tetangga lama yang selama ini mendukungnya. Momen-momen sederhana ini memberikan kekuatan dan inspirasi baru bagi Dito untuk terus maju. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tapi tentang mampu memberi manfaat bagi banyak orang. Pak Herman, yang kini semakin menganggap Dito sebagai putra sejatinya, merasa bangga melihat perkembangan anak muda itu. Ia pun semakin bersemangat untuk membantu dengan cara apapun yang bisa dilakukan, meskipun fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Pak Herman tahu bahwa warisan terbesarnya adalah Dito, dan ia ingin memastikan segala nilai dan pengalaman hidupnya diwariskan dengan baik. Terlihat betapa pentingnya kepemimpinan yang mengutamakan hati dan nilai-nilai moral dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Dito belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan etika. Hal ini menjadi pelajaran berharga yang ia bagikan kepada banyak orang, terutama generasi muda yang sedang berkembang. Kisah mereka terus menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa dari latar belakang yang sederhana sekalipun, seseorang dapat meraih kesuksesan yang bermakna. Dito dan Pak Herman membuktikan bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan kerja keras, perubahan besar bisa terjadi, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Dengan harapan baru yang kuat dan semangat yang menyala-nyala, Dito siap melangkah ke fase berikutnya dalam perjalanan hidupnya,
membawa misi dan cita-cita yang lebih besar. Pak Herman tetap menjadi pilar dan mentor yang setia, menemani bocah kecil yang kini telah menjadi pemimpin muda penuh harapan. Setelah kesuksesan yang mereka raih bersama, Dito mulai menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks dan berat. Meskipun ia sudah mulai dikenal dan dihormati di lingkungan sosial dan bisnis, tekanan dari pihak luar yang merasa cemburu dan terancam semakin nyata. Beberapa orang mulai mengganggu program sosial yang dijalankan, bahkan ada yang mencoba menyebarkan gosip negatif untuk menjatuhkan kredibilitas Dito dan Pak Herman. Situasi ini membuat Dito sadar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga menghadapi konflik dan intrik. Pak Herman yang semakin melemah kesehatannya, tetap berusaha memberikan dukungan moral dan nasihat bijak kepada Dito. Ia mengingatkan bahwa perjalanan hidup penuh liku ini menuntut keteguhan hati dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Meski fisiknya melemah, semangatnya tetap kuat, dan Dito menganggapnya sebagai cahaya yang selalu menuntun di kala gelap. Kehadiran Pak Herman menjadi jangkar yang menstabilkan langkah Dito di tengah badai kehidupan. Di sisi lain, Dito mulai membentuk jaringan kerja yang lebih luas, tidak hanya di lingkungannya, tapi juga ke kota-kota lain yang membutuhkan bantuan. Ia berusaha menggabungkan kekuatan bisnis dan sosial agar program-programnya lebih berkelanjutan. Namun, semakin luas jangkauan, semakin banyak pula tantangan administratif dan politik yang harus dihadapi. Dito belajar bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan politik menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan misi sosialnya. Keluarga Pak Herman yang dulu sempat berseteru, perlahan mulai menerima perubahan dan peran Dito dalam keluarga besar. Meskipun masih ada ketegangan di beberapa sudut, hubungan mulai membaik dan mereka ikut memberikan dukungan. Hal ini menjadi angin segar bagi Dito dan Pak Herman, yang merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Kebersamaan keluarga kembali menjadi harapan yang nyata setelah sekian lama terpisah oleh konflik. Dito juga tak lupa dengan pendidikan dan masa depannya sendiri. Di tengah kesibukan mengelola program dan bisnis, ia tetap berusaha melanjutkan sekolah dan belajar secara serius. Ia sadar bahwa ilmu adalah kunci agar bisa membawa perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan. Dukungan dari Pak Herman dan lingkungan sekitarnya membuat semangat belajarnya tak pernah pudar meski menghadapi banyak kesulitan. Momen-momen kecil penuh makna masih sering mereka nikmati bersama. Dari duduk bersama menikmati senja hingga berbagi cerita tentang mimpi dan harapan, kehangatan itu menjadi sumber energi bagi keduanya. Dito dan Pak Herman membuktikan bahwa di balik kesibukan dan tantangan, hubungan manusia yang tulus tetap menjadi fondasi utama yang tak tergantikan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa pesaing bisnis dan tokoh sosial yang merasa terancam mulai melakukan sabotase halus yang mempengaruhi berbagai proyek yang sedang dijalankan. Dito harus belajar menggunakan kecerdasan dan strategi untuk menghadapi serangan ini tanpa kehilangan integritasnya. Pelajaran berat ini menambah kedewasaan dan kekuatan mentalnya. Dalam menghadapi berbagai tantangan itu, Dito mulai melibatkan lebih banyak orang yang memiliki visi dan misi serupa. Ia membentuk tim yang solid dan loyal yang siap mendukung setiap langkahnya. Tim ini menjadi perpanjangan tangan bagi Dito untuk menjangkau lebih banyak orang dan memperkuat program-program sosial yang ia jalankan. Kerjasama yang erat ini menjadi kunci penting kesuksesan mereka. Menyoroti pentingnya keseimbangan antara dunia bisnis dan sosial, antara mimpi pribadi dan tanggung jawab terhadap orang lain. Dito belajar bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan atau jabatan, tapi dari dampak positif yang bisa dirasakan banyak orang. Nilai-nilai yang diajarkan Pak Herman menjadi panduan yang terus membawanya ke arah yang benar. Menutup dengan sebuah tekad kuat dan semangat baru. Dito dan Pak Herman siap menghadapi gelombang perubahan yang lebih besar di depan mata. Mereka berdua menjadi simbol harapan dan inspirasi. Bukti nyata bahwa dari asal-usul sederhana dan tantangan berat, lahir sosok pemimpin yang penuh cinta dan keberanian untuk membawa perubahan.